Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi Pak Adrian. Selamat pagi Pak Cikal. Oke Pak Adrian, ini bagaimana dengan pergerakan rupiah hari ini? Akan cenderung menguat atau melemah? Saya kira pergerakan rupiah masih akan saya perkirakan di level 14.800 sampai 15.000. Oke. Kalau dilihat dari indikasi dari non-deliverable forward offshore (NDF), angkanya sih masih bisa menyentuh 15.000. Tapi saya kira Bank Indonesia akan melakukan three-prong intervention di bond market sama di NDF, sehingga mungkin akan tertahan di level kisaran 14.800 sampai 15.000. Oke, untuk pergerakan rupiah terhadap mata uang dunia, baik regional maupun global bagaimana? Saya kira rupiah memang relatifly kurang begitu kuat ya, karena kalau saya lihat misalnya Chinese Yuan itu sudah pada level 6,8 ya, 6,9. Jadi Chinese Yuan itu cenderung apresiasi. Singapura dolar terhadap rupiah more or less sama ya. Terhadap euro mungkin kita more or less fluktuasinya memang selalu selama 5 tahun terakhir itu berkisar 6% ke atas atau 6% ke bawah dari central tendensi di kisaran 16.400, kira-kira begitu. Oke, untuk data rilis neraca perdagangan yang dirilis hari ini sentimen ini mempengaruhi pergerakan rupiah nggak secara signifikan, Pak Adrian? Saya kira neraca perdagangan hari ini more or less sudah expected bahwa kalaupun dia defisitnya hampir negligible, tapi mungkin masih akan surplus karena kalau dilihat dari pergerakan di lapangan, memang impor itu memang masih cukup lemah, yang mengindikasikan pergerakan dinamika ekonomi juga masih agak lemah. Oke, untuk penerapan PSBB ini sudah berjalan, ini sudah hari kedua begitu ya. Bagaimana? Apakah sentimen ini masih jadi katalis negatif untuk rupiah sendiri? Saya kira kalau soal rupiah sih begini, PSBB atau tidak PSBB itu kan sebetulnya hanya memberikan sinyal ke depannya, ke kuartal 4 itu seperti apa. Sebelum adanya PSBB juga kita melihat tekanan terhadap rupiah itu ada karena masalah policy ya, ketidakpastian dalam trajektori kebijakan. Defisit di twin defisit kita di current account sama di fiskal, lalu kemudian pergerakan dari major currencies. Jadi itu sebetulnya tema utamanya. Masalah PSBB ini ya, orang sekarang berpikir bahwa kuartal 4 itu mungkin tidak sepositif yang diperkirakan sebelumnya. Mungkin harus direvisi ke bawah, dan itu menyebabkan corporate earnings itu mungkin akan lebih lemah. Dan itu yang kemarin menyebabkan tuh indeks harga saham gabungan itu karena ekspektasi akan lemah, asing itu kemudian cenderung untuk cabut. Jadi general inconfidence ya terhadap prospek dari earnings ke depannya. Oke Pak Adrian, ini 15-16 September the Federal Reserve akan mengadakan FOMC meeting. Ini pengaruhi terhadap rupiah bagaimana Pak Adrian? Saya kira general consensus yang saya baca di market itu Federal Reserve itu tidak akan mengubah tingkat suku bunga karena sulit buat mereka untuk menurunkan suku bunga dari yang sekarang sudah 0,25 sampai ke 0 ya. Karena real interest rate saja sudah negatif, dan kalau misalnya sudah 0 itu akan sulit lagi kembali ya. Jadi saya kira Federal Reserve more or less sudah tahu kita akan ngapain. Apalagi dengan statement beberapa waktu yang lalu bahwa the Federal Reserve itu akan melihat inflasi bukan secara point in time, tetapi average inflation selama certain period of time. Jadi saya kira itu bukan surprise lagi ya sekarang. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian atas kebersamaan bersama kami.